yang kemudian luar biasa bicara pada sumber berbahagia ini. Kami sangat tertarik kami bicara tentang masalah menyebut dengan masalah bank syariah. Namun kami keterbatasan pengetahuan tadi sudah ada penjelasan dari Pak Ustaz, kita untuk menghindari riba yang hari-hari baik masyarakat maupun pegawai negeri sebagai BPS yang sering melakukan pinjaman di bank syariah. Ini secara normatif yang telah saya sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun sisi lain dalam prakteknya ini banyak juga anggapan di keterbatasan. Ada anggapan masih sama, ada bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah. Misalnya kami dari pegawai negeri waktu melakukan peminjaman, kalau tadi bisa menyampaikan ada namanya masyarakat atau murabah, tapi seakan-akan ini dalam seakan-akan ini supaya untuk pencerahan bagi kita semua masih seperti biasa, tidak pernah ada tawaran barang dan sebagainya, hanya proses ini saja, dan kami sebagai pemerintah hanya sekedar mendandatangani itu saja. Kadang-kadang jangan juga untuk orang membaca bagaimana akadnya jadi masalah ya. Dan orang akadnya yang tidak dibaca, itu yang terkesan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin sebuah kejelasan bagaimana sifat pinjaman yang ada pada hari ini, ada perbedaan akad antara dulu dan sekarang, supaya kita tidak akan ragu di dalam melakukan transaksi dan untuk menjauhkan sifat daripada riba itu. Bena kekhawatiran sampaikan tadi. Yang kedua juga orang yang menyimpan, tidak pernah dijelaskan kemanakan uang orang yang menyimpan itu. Yang sebenarnya ini uang ini digunakan untuk ini, untuk perusahaan ini, untuk kegiatan ini, nanti tidak akan mendapatkan keuntungan ini. Tapi hari ini kami lihat tidak pernah ada sebuah risiko. Biasa sebuah bank atau sebuah usaha itu ada risiko. Risiko bisa rugi, bisa untung. Tapi hari ini tidak pernah ada rugi, tapi untung selalu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya? Tidak ada yang berani mengatakan, kalau risiko Anda tidak mendapatkan apa-apa, tapi tidak pernah terjadi. Dan juga mudah-mudahan semua transaksi atau lembaga yang berkembang ini semua ada bentuk LKS, lembaganya, namun pegadaian juga ada, dan juga syariah, tapi masih prakteknya masih seperti. Terima kasih banyak. Ya Allah. Ini subhanallah pertanyaannya, dan ini memang pertanyaan yang hari ini muncul di mana-mana. Sebenarnya karena bank syariah ini baru berkembang di Indonesia itu kan baru sekitar 25 tahun Pak, 93. Sedangkan bank konven itu sudah terlalu lama, sehingga cara berpikir kita itu boleh saya katakan cara berpikirnya kapitalis. Kita tidak siap untuk rugi, tapi kita ingin selalu untuk untung. Kalau di bank konven kita sudah pasti untung Pak, karena dia sudah menentukan tingkat suku bunga. Mau tidak mau kita harus mengembalikannya. Di bank syariah sebenarnya tidak. Cuman kalau di bank syariah Bapak nyimpan uang 10 juta deposito atau tabungan. Pas bulan depan Bapak mau tarik, dibilang sama Pak Tarmizi, Pak laki maaf Pak, kamu rugo, peng Bapak hanali. Kira-kira Bapak makin Bapak mengatakan ini bukan bank syariah, bank setan. Maka bank syariah kemudian membuat aturan. Jadi ketika kita buka tabungan itu, ini uang masuk dulu Pak, pertanyaan yang kedua, uang masuk ke bank, Bapak nyimpan uang. Itu ada 2 akad Pak yang diberikan. Yang pertama akad wadiah, itu titipan Pak. Kalau yang namanya titipan, collect itu bank, uang itu harus dikembalikan Pak. Kenapa? Karena itu uangnya titipan. Yang kedua, pilihannya dalam bentuk ini investasi. Kalau wadiah, Bapak simpan 10 juta sampai kiamat 10 juta juga Bapak ambil. Tapi bank kadang-kadang memberikan hadiah, dan itu dibolehkan. Dari keuntungan bank disisihkan sedikit diberikan hadiah kepada si nasabah. Lalu kemudian ini nanti ada masalah lagi Pak. Kalau uang 10 juta hadiahnya kecil-kecil Pak kan. Tapi kalau Bapak taruh uang 10 miliar, Bapak hadiahnya apa Bapak minta? Innova lah Pak. Itu juga problem Pak, dan itu bisa dilakukan di bank konven, tidak bisa dilakukan di bank syariah. Langsung kena semprit dia sama DPS, haram. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian Bapak lakukan deposito ataupun tabungan tapi sifatnya investasi,
maka perlukah si jamaah, si nasabah mengetahui uang itu dibawa kemana? Sepatutnya harus diketahui. Tapi kita sudah buat tanda tangan, Pak. Itu nggak kita baca karena ditulis kecil-kecil kali, Pak. Kan ada halaman tanda tangan itu, Pak. Kita nggak baca lagi syarat dan ketentuan berlaku. Kita langsung Pak kuteken. Kadang-kadang disuruh isi sama si teller, Pak diisi dile. Nggak usah isi, tolong diisi aja. Saya tinggal tanda tangan. Coba bayangkan. Pas dibuat di situ tanda tangannya bukan akad mudharabah tapi akad nikah. Kacau, Pak. Banyak akad nikah di sini. Nah, kita tanda tangan terus. Nah, di akad mudharabah itu mudharabah yang kita gunakan mudharabah mutlaqah, Pak. Artinya saya percaya sama bank untuk digunakan investasi pada sektor yang dihalalkan secara syariah. Siapa yang mengawasinya? Ada dua. Yang pertama Dewan Pengawas Syariah, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan. Kalau ada penempatan uang ini di tempat yang haram, maka ini bank akan bisa diberikan peringatan sampai izin pencabutan operasional bank. Memang DPS itu, Bapak Ibu, saya ingat Ustadz Amri Fatmi juga sudah menjadi DPS, salah satu BPRS. Kemarin beliau mengikuti ujian di DSN, saya dapatkan informasi dan dinyatakan lulus. DPS itu tidak ada kuasa untuk memberhentikan direktur. DPS itu tugasnya memberikan nasihat dan mengawal, Pak. Tapi kalau nasihat kami nggak didengar, kami bisa merekomendasi Bank A tidak sesuai dengan syariah, kami berikan ke OJK. Bukan direkturnya diberhentikan, banknya ditutup, Pak. Nah, itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Nah, itu terkait dengan masalah uang yang kita tabung. Nah, bank kemudian berusaha, Pak. Kalau misalnya uang Bapak yang Bapak tabung di bank itu hilang, maka kepercayaan terhadap bank syariah akan hilang. Maka bank syariah itu kemudian berusaha melakukan investasi pada sektor yang halal. Keuntungannya itu diusahakan, Pak. Minimum itu tetap ada. Dari mana? Itu nanti ada fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional. Itu namanya perataan laba. Jadi keuntungan Bapak, misalnya Bapak taruh 10 juta, itu keuntungannya mungkin 200.000 per bulan, itu tetap dipastikan ada untuk menjaga kepercayaan. Bank itu rugi di bulan itu, tapi bank mengambil dari keuntungannya, dia masukkan ke rekening Bapak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait tadi PNS. Ini menjadi hal yang juga penting, Pak. Istilah pinjaman di bank itu tidak ada. Yang ada pembiayaan. Kalau pinjaman ada di bank itu sifatnya qardu hasan, Pak. Pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Dan itu tidak dilakukan di bank syariah, karena bank syariah ini sebenarnya unit bisnis, Pak. Kalau untuk qardu hasan, membebaskan para rentenir, menolong nyak-nyak kita untuk biaya operasional dagangan mereka, sepatutnya itu berkolaborasi dengan Baitul Mal. Di Baitul Mal itu ada zakat, ada infak. Infak ini bisa kita gunakan untuk membantu nyak-nyak kita terbebas dari rentenir. Seingat saya kemarin sudah di launching juga di masjid ini dengan Ustadz Amri Fatmi. Baitul Mishkat, ada satu koperasi di Banda Aceh yang awalnya punya modal cuma 3,5 juta, menggulirkan dari dana infak jamaah, lalu sampai hari ini sudah mempunyai 1,3 miliar, Pak. Ada kegiatannya di Lambaru, sudah hampir 150 orang terbebas dari rentenir. Kemarin sudah masuk ke Takengon, di PD juga sudah ada. Jadi itu qardu hasan. Tapi kalau di bank syariah itu pembiayaan. Pembiayaan itu sifatnya bisnis. Nah, tinggal akad apa yang digunakan. Ini yang terkadang pekerja bank syariah tidak menjelaskan kepada si nasabah, sehingga nasabah tidak aware, tidak paham. Maka pertemuan hari ini bahagian untuk memberikan kefahaman itu. Sepatutnya ketika Bapak tanda tangan, misalnya Bapak tidak bisa mengambil uang sebenarnya. Ini temuan-temuan yang terjadi di bank syariah. Si nasabah itu wajib membeli barang. Tadi pakai akad apa dia? Akad murabahah. Apa yang Bapak inginkan? Saya ingin buat rumah. Rumahnya sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, berarti bank tinggal beli sama developer, jual kepada Bapak. Muncul di akad.
harga rumah developer 400 juta, harga jual dari bank 500 juta, ya, uang muka dari nasabah 100 juta. Berarti pembayarannya 400 juta. Dibagi berapa lama pembayaran itu? Itu kalau barang sudah ada. Kalau barangnya belum ada, dia akan berikan wakalah. Disinilah sebenarnya ada tikungan, Pak. Ini orang bank juga kita ingatkan selalu. Saya sering ketemu dengan Pak Tarmizi dan juga dengan karyawan-karyawan Bank Aceh. Kalau itu diberikan wakalah, pastikan sesuai dengan akad. Di sana dicatat apa? Beli barang, pastikan barang itu dibeli. Kalau barang itu tidak dibeli, maka rukun jual beli tidak lengkap, yaitu tidak ada barang yang diperjualbelikan, berarti yang kita perjualbelikan adalah uang. Hukumnya haram. Keuntungan bank itu menjadi haram. Jadi Bapak Ibu, mari kita kawal bersama. Cuma kadang-kadang kan banknya ingin syariah, si nasabah alah bela tak syarat pokoknya pengen nunjuk kuno. Ini ada kejadian, Pak. Ada kejadian. Dapatan kita, Pak. Cuman saya nggak bilang daerah mana. Seorang nasabah datang ke bank syariah. Dia ngambil pembiayaan, Pak, untuk menyogok sebenarnya rasuah. Anaknya masuk ke salah satu institusi. Saya nggak bilang institusi apa. Jadi ditanya sesama AU ini, Bapak butuh uang berapa? 200 juta. Untuk apa? Adalah. Iya, untuk apa? Rahasia. Bank nggak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya rahasia. Harus jelas barangnya apa. Terakhir setelah digali, anak saya lewat di sana, tapi butuh uang untuk sogok. Boleh nggak? Hukumnya haram, karena transaksi itu diketahui untuk rasuah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga para ulama sekarang itu modern itu menambah satu lagi, Pak, rukun akad. Tujuan dari transaksi. Saya kasih ilustrasi sederhana di akhir pertemuan ini. Bapak datang ke pasar beli pisau. Ini sering saya kasih contohnya. Halal nggak jual beli pisau? Halal, Pak, kan? Berapa harga pisau? Kita bilang 250.000. Lalu ada pedagang, ada pembeli. Pedagang pembeli ini syaratnya terpenuhi, balik dan seterusnya. Kemudian terjadi ijab dan qabul. Sebelum ijab qabul ditanya sama si pedagang, kenapa Bapak beli pisau ini? Ada rencana nanti malam membunuh saudara saya. Kita tahu kan tujuannya, maka haram menjual. Jadi kalau kita tahu bahwa barang yang kita perdagangkan itu digunakan untuk tujuannya maksiat, maka haram melakukan transaksi itu walau rukun dan syarat terpenuhi. Ini kalau kita perhalusi, Pak, perhalusi ya. Mohon maaf, Bapak Ibu menjual baju bikini, Pak, baju legging, celana pendek. Pertanyaannya, kalau anak gadis beli, kira-kira dipakai untuk mana, Pak? Kalau dia pakai untuk membahagiakan suaminya, halal kita jual. Tapi kalau dia pakai membahagiakan orang lain, suami orang lain, itu haram, Pak. Ini kalau kita mau perhalusi, Pak. Jadi jangan pernah menjual barang dagangan yang itu bisa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingin perhalus bahwa tujuan transaksi ini min aina tasabaha wa biman anfaqaha. Dari mana kita gunakan, dari kemana kita belanjakan. Maka dalam belanja ini istilah Al-Qur'an ada dua, Pak. Ada israf, ada tabzir. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan israf. Israf ini, Bapak, sederhana gini konsepnya. Ini halal ini barang, tapi berlebihan. Kita makan satu bungkus cukup, kita beli 2 bungkus, israf. Walaupun kita habisi, tapi gara-gara kita makan diabetes, Pak, asam urat, stroke, itu israf. Maka Allah katakan wala tusrifu. Tapi kalau mubazir, itu perbuatan itu memang dibenci dan itu mengandung unsur maksiat. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu perbuatan syaitan. Maka mubazir itu bukan nasi lebih, Pak, tapi kita membeli sesuatu yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang istilah di dalam Al-Qur'an. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu berhati-hati di sini. Jadi insyaallah mudah-mudahan nanti bank syariah itu perlu menjelaskan kepada si nasabah transaksi yang sedang dia lakukan. Tapi terkadang nasabahnya kumpulnya baga, Pak Kuteken.
Pengen beli tambahan juga gimana cara? Nah, ini yang kemudian menjadi problem. Tapi juga ada problem di bank syariah hari ini. Layanannya yang lambat, servisnya tidak baik, mungkin itu juga menjadi catatan. ATM-nya yang mungkin, tapi itu sebenarnya karena masa transisi saja. Dan mudah-mudahan ke depan kita berharap memang bank syariah ini menjadi leader lah yang akan memastikan transaksi keuangan kita terbebas dari unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari tentunya ibarat begini, Pak. Kalau ditanya, sudahkah kita syariah yang duduk di dalam masjid ini? Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Belum 100%. Bank syariah begitu juga. Mereka sedang berkembang, sedang berusaha. Mudah-mudahan kita bisa mendukung, karena ini ada gerakan, Pak. Ada gerakan di tingkat provinsi untuk mengembalikan lagi bank konven ke Aceh. Ini kondisinya hari ini. Kenapa? Dengan berbagai alasan. Ya, ini menjadi diskusi-diskusi yang cukup menarik, tapi cukup menantang bagi pelaku keuangan syariah. Kita berharap sebenarnya dengan terbebasnya masyarakat dari riba, kita mengharapkan ke barokah. Jadi barokah itu bukan hanya dihitung dari profit, Pak, keuntungan, kemiskinan, bukan, tapi dihitung dari kemanfaatan. Berapa banyak harta kita memberikan manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah sangat panjang. Ini hari Jumat. Mudah-mudahan ada keberkahan selalu Allah curahkan kepada kita. Harta kita itu menjadi asbab kita masuk surga, Pak. Jangan sampai harta yang kita miliki memurukkan kita dalam neraka jahanam. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.